Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 dan 6 ingin menjelaskan anatomi, fisiologi, patofisiologi, dan proses pendengaran. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Zahra Zakira Zulkarnain dan anggota kelompok saya Wanda Ainia, saya Lola Alsa, saya Siti Nadia Sajida, saya Nurina Putri Siti, saya Devina Zarenia Putri, saya Shalida Jalestari, saya Rafi Ilham Putri, saya Hadiana Putri, saya Putri Amalia. Langsung saja kita ke materi yang pertama. Baik, di sini saya akan menjelaskan telinga bagian luar. Yang pertama yaitu ada auricle atau telinga, yaitu daun telinga. Selanjutnya ada helix. Yang ketiga yaitu ada lobul. Terus masuk ke bagian telinga tengah disusul dengan saluran telinga tengah. Lalu di bagian telinga bagian tengah terdapat saluran telinga tengah. Selanjutnya ada membran timpani. Di membran timpani sendiri ada 3 tulang, yaitu malleus, incus, dan stapes. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan telinga bagian dalam. Di atas membran timpani ada koklea. Koklea ini terdapat 3 saraf, yaitu saraf vestibular, saraf fasial, dan saraf auditori. Lalu selanjutnya di bawah sini ada autosentum. Jadi di sini adalah penjelasan dari fisiologinya. Yang pertama ada telinga luar, yaitu daun telinga. Fungsinya untuk menangkap dan mengarahkan suara. Yang kedua ada helix, membantu mengarahkan suara. Dan yang ketiga ada lobule, membantu menangkap suara. Selanjutnya ada telinga tengah. Yang pertama ada membran timpani, fungsinya untuk mengubah suara menjadi getaran. Setelah itu ada 3 tulang, yaitu yang pertama malleus, fungsinya untuk meneruskan getaran ke incus, dan yang kedua ada incus untuk meneruskan getaran ke stapes. Selanjutnya ada stapes, yaitu meneruskan getaran ke koklea. Selanjutnya ada telinga dalam. Yang pertama ada koklea, yaitu mengubah getaran menjadi impuls saraf. Yang kedua ada vestibular nerve, yaitu mengatur keseimbangan. Yang ketiga ada facial nerve, yaitu menggerakkan otot wajah, dan stapedius. Yang keempat ada auditory nerve, yaitu membawa impuls suara ke otak. Yang terakhir ada eustachian tube, yaitu menyamakan tekanan telinga tengah dengan lingkungan. Patofisiologi adalah gangguan fungsi sistem pendengaran akibat penyakit atau kerusakan sehingga pendengaran tersebut terganggu. Proses pendengaran yang pertama adalah suara masuk melalui telinga luar. Gendang telinga bergetar, lalu getaran diteruskan oleh tulang pendengaran. Getaran masuk ke koklea. Lalu sel rambut menerima rangsangan. Rangsangan diubah menjadi impuls listrik. Impuls diteruskan melalui saraf cranial nerve 8. Lalu impuls sampai ke otak. Nah, di situ kita dapat berdengar deh. Selanjutnya ada gangguan pendengaran konduktif. Gangguan ini terjadi di telinga bagian luar atau bagian tengah. Masalah utamanya bukan pada koklea atau syarafnya. Masalah utamanya ada pada penghantaran atau konduksi suaranya. Suara sebenarnya ada di bagian luar, lalu suara terhalang di telinga luar atau telinga tengah. Akibatnya, getaran yang berhasil masuk ke koklea itu menjadi berkurang, yang membuat pasien ini mendengar suara yang lebih rendah atau pelan.
Contoh penyebab umumnya adalah sumbatan serumen, yaitu kotoran telinga yang menumpuk, lalu ada otitis media, infeksi atau penumpukan cairan di telinga tengah, perfosi membran timpani, gendang telinga yang pecah atau berlubang, gangguan tulang pendengaran, misalnya tulangnya itu kaku atau stapes. Jadi intinya, koklear syarafnya ini berjalan dengan normal, tapi yang bermasalah adalah jalur masuk suaranya yang bermasalah. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang gangguan pendengaran sensori neural. Gangguan pendengaran sensori neural terjadi akibat kerusakan pada sel rambut, saraf pendengaran, dan koklea. Prosesnya itu suara tetap masuk mencapai koklea, tetapi karena sel rambutnya terganggu dan tidak berfungsi dengan baik, maka perubahan getaran suara menjadi impuls listrik terganggu. Akibatnya, penghantaran impuls melalui saraf pendengaran menuju otak juga terganggu. Gangguan ini dapat disebabkan oleh paparan suara keras, penuaan obat ototoksik, infeksi, dan trauma. Jadi gangguan sensori neural terjadi pada koklea atau saraf pendengaran. Untuk selanjutnya, gangguan pendengaran campuran. Sesuai namanya, gangguan pendengaran campuran ini adalah kombinasi dari dua jenis gangguan sebelumnya, yaitu konduktif dan sensoneural. Untuk alur sederhananya, gangguan di telinga luar atau tengah menghambat gelombang suara ditambah dengan adanya kerusakan sel rambut di koklea atau saraf, sehingga sinyal yang sampai ke otak menjadi sangat terbatas. Akibatnya, penurunan kemampuan mendengar menjadi jauh lebih signifikan dibanding jenis lainnya. Yang terakhir adalah kesimpulannya. Nah, jika gangguan terjadi pada telinga luar ataupun tengah, maka disebut gangguan konduktif. Sedangkan jika terjadi pada koklea ataupun saraf pendengaran, maka disebut gangguan sensorineural. Sedangkan jika terjadi keduanya dengan bersamaan, maka disebut gangguan campuran. Jadi, gangguan pendengaran dapat terjadi karena adanya masalah pada penghantaran suara, perubahan suara menjadi impuls saraf, ataupun pemrosesan suara di otak. Terima kasih.